Hellcat. Dikutip dari kompas.com, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto menyebutkan ada peluang perekrutan kembali CPNS Formasi 2021 teman-teman. Namun dia tidak menegaskan kapan pelaksanaan perekrutan CPNS tahun depan akan dimulai. Kebijakan apakah di tahun 2021 akan dilaksanakan perekrutan atau penerimaan ASN itu nanti akan dibicarakan dan didiskusikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Nah, peluangnya ada katanya nih. Karena pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penerimaan ASN teman-teman, ujar dia dalam Rakornas Kepegawaian Virtual BKN Kamis tanggal 17 Desember 2020. Nah, akan tetapi terpenting bagi BKN adalah segala proses perekrutan CPNS bersifat transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN teman-teman. Namun pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana kita dalam proses penerimaan ini bisa melaksanakan dengan baik, objektif, akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini kata dia ya teman-teman ya. Kemudian sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Tahjo Kumolo menyebutkan bahwa pendaftaran CPNS Formasi 2021 bisa dilaksanakan pada tanggal belum bisa ditentukan, tetapi bisa insya Allah dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun depan teman-teman. Untuk membantu teman-teman semua untuk menaklukkan soal ujian CPNS 2021, maka saya insya Allah akan membantu teman-teman semua memberikan tips sukses bagaimana caranya menaklukkan soal ujian SKD maupun ujian SKB teman-teman. Di sini saya tujuannya bukan untuk menggurui atau bukan sok pintar atau bagaimana ya teman-teman. Saya tapi ingin membagi pengalaman saya karena salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya pengen channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman untuk menaklukkan soal ujian SKD. Maka saya akan memberikan materi-materi dan soal-soal yang insya Allah sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya. Pada kesempatan video singkat ini saya akan memberikan poin-poin penting, materi-materi penting yang keluar pada tahun 2019 yang lalu. Ini kita bahas TWK dulu ya teman-teman ya. Pada tahun 2019 kemarin teman-teman, sebanyak itu submateri yang paling banyak keluar yang sesuai dengan kisi-kisi Permen PAN-RB itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah bela negara, dan keempat pilar negara teman-teman.
kita singgung sedikit teman-teman tentang nasionalisme. Jadi apa itu nasionalisme? Nah, itu akan kita pelajari, akan kita bahas lebih mendalam lagi pada video berikutnya. Jadi saya singgung sedikit, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, teman-teman. Nah, di sini nasionalisme itu ada 3 ya. Yang pertama ada tradisional, liberal, dan integral, teman-teman. Di sini kita juga akan membahas bagaimana sejarah nasionalisme Indonesia dan nasionalisme dunia. Nah, ada 3 hal penting ya, 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah integritas nasional, teman-teman. Di sini kita akan bahas bagaimana pengertian dari integritas itu sendiri. Ini berkaitan dengan KPK ya, teman-teman ya, pemberantasan tindakan korupsi di Indonesia. Kita akan bahas KPK dan kita akan bahas 3 dimensi utama dari integritas ini, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian, teman-teman. Tidak kalah penting, teman-teman, kita akan membahas sistem integritas nasional karena ini banyak banget keluar, teman-teman, pada ujian SKD tahun kemarin. Submateri berikutnya adalah bela negara, teman-teman. Di sini kita akan membahas pengertian bela negara, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara ketika negara kita sendiri itu dalam keadaan mengalami ancaman, dalam keadaan terancam, dan bagaimana sistem pertahanan negara kita sendiri. Dan terakhir adalah kita akan membahas tentang pilar negara, teman-teman. Jadi pilar negara ini itu ada 3. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada Pancasila kita akan membahas tentang pengertian Pancasila, kemudian sejarah lahirnya Pancasila, kemudian bagaimana rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional, kemudian makna sila-sila Pancasila itu sendiri, kemudian bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila, dan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang 1945, bagaimana sejarah dari undang-undang ini, kemudian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, teman-teman. Kita akan membahas pasal-pasal satu persatu karena ini sangat banyak sekali keluar pada saat ujian SKD tahun kemarin, lebih pengaplikasiannya sih kayak gitu. Kemudian kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika, sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, dan bagaimana konteks Bhinneka Tunggal Ika itu dalam konteks Indonesia, teman-teman. Stay tune di channel ini, insya Allah kita akan update setiap hari. Jika sehat, jangan lupa like, subscribe, dan komen materi apa yang harus kita bahas terlebih dahulu. Apakah TWK ini sudah tepat atau kita bahas TIU atau TKP.